Yang ketiga tadi si menghindari adanya unsur subjektivitas ya. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat itu adalah memungkinkan hasil evaluasi akan sama sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda. Jadi jangan sampai misalnya nih antara si evaluator yang A dengan si evaluator yang B ini ternyata berbeda. Makanya kalau dievaluasi itu ada namanya validitas dan reliabilitas. Ini akan dibahas lebih jauh lagi ketika di pertemuan-pertemuan mendatang. Kemudian yang kelima ada memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melakukan penafsiran hasil evaluasi. Jadi antara misalnya hasil evaluasi saya juga mau digunakan oleh orang lain, itu orang lain juga bisa dengan mudah menafsirkan data dari hasil evaluasi saya. Kemudian selanjutnya di dalam proses evaluasi dalam pendidikan itu ada sebuah bagan yang bisa kita perhatikan. Di dalam bagan ini ada 3 komponen, yaitu input, transformasi, dan output. Input yang dimaksud di sini adalah calon peserta didik yang akan memasuki sebuah sekolah. Jadi untuk transformasinya ini bisa diibaratkan sekolah itu sendiri. Jadi kan di dalam sekolah itu akan terjadi berbagai macam perubahan. Jadi input si calon peserta didik ini sebelum memasuki ke sekolah bisa dilakukan penilaian untuk mengetahui seperti apa sih kemampuannya. Kemudian dia akan masuk ke sekolah, mengalami transformasi, mengalami pembelajaran, mengalami aktivitas-aktivitas belajar dan mengajar bersama dengan teman-temannya yang lain, bersama dengan lingkungan sekolahnya, bersama dengan gurunya. Setelah itu maka ada output. Outputnya ini adalah si hasil belajar akhirnya ketika dia tamat di sekolah tersebut. Output ini bisa dilihat dengan melakukan penilaian. Tapi bukan hanya bahwa outputnya ini saat sudah tamat ya, tapi misalnya nih outputnya itu misalkan outputnya per semester atau outputnya per setiap kenaikan kelas. Setelah itu harus ada feedback. Dari output itu perlu feedback atau perlu umpan balik. Kenapa sih perlu ini? Kenapa sih perlu feedback? Karena feedback ini uh, akan memberikan informasi yang lebih jelas terkait si inputnya, si peserta didiknya, dan si proses transformasinya atau proses perubahannya. Jadi dari feedback itu bisa ketahuan, bisa dijadikan sebagai bahan refleksi. Kenapa nih misalnya outputnya bisa jadi seperti ini? Kenapa misalnya outputnya kita rendah? Itu harus melalui feedback. Dari hasil feedback itu harus kembali lagi ke harus kembali lagi ke si input. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan misalnya atau kekurangan-kekurangan yang terjadi uh, pada saat mengeluarkan si output yang tadi. Kemudian ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu ini ada ciri-ciri evaluasinya, di mana pertama penilaian dilakukan secara tidak langsung, kemudian penggunaan ukuran kuantitatif, setelah itu ada ciri ketiga menggunakan unit untuk satuan yang tetap. Setelah itu ciri keempat adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari waktu ke waktu. Jadi si penilaian ini bisa berubah berdasarkan proses yang telah dialami. Kemudian yang terakhir adalah dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan-kesalahan. Ternyata ya dalam penilaian itu meskipun misalnya sudah menggunakan aturan-aturan yang ada, karena yang menilai juga adalah manusia ya, jadi bisa jadi akan ada kesalahan-kesalahan tertentu, namanya kan ada yang namanya yang human error. Kemudian kita beralih ke si fungsi penilaian. Untuk fungsi penilaian ini sendiri ada 4, ada selektif, ada penempatan, ada diagnostik, dan ada pengukur keberhasilan. Kemudian selain fungsi yang tadi, ada fungsi lainnya, yaitu fungsi
sumatif dan fungsi formatif. Untuk fungsi sumatif ini mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan capaian hasil pembelajaran peserta didik. Kalau fungsi sumatif ini biasanya dilakukan untuk keputusan misalnya apakah si peserta didik ini bisa naik kelas, apakah si peserta didik ini bisa lulus. Sementara untuk fungsi formatif itu sifatnya lebih ke contoh ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kuis, kemudian tugas, itu fungsi formatif. Makanya untuk fungsi formatif ini sering disebut sebagai penilaian sebagai pembelajaran, assessment as learning, dan penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning. Karena tujuannya adalah menilai hasil pembelajarannya, kemudian tujuannya adalah menilai seperti apa pembelajarannya itu berlangsung. Sementara untuk acuan penilaian itu sendiri ada dua, acuan norma dan ada yang namanya acuan kriteria. Acuan norma ini sendiri merupakan penilaian dengan menggunakan patokan kemampuan seseorang itu berbeda-beda, serta untuk si acuan norma ini bisa digambarkan menurut kurva distribusi normal. Untuk acuan kriteria, prinsipnya adalah apapun bisa dipelajari semua orang, namun waktunya bisa berbeda. Jadi antara orang yang satu misalnya memulainya dari A dulu, sementara misalnya siswa yang lain sudah bisa memulai dari B. Ini yang si acuan kriteria. Itu dulu terkait penjelasan saya mengenai materi kita di dasar-dasar evaluasi. Sekarang tugas kalian adalah kalian harus mendiskusikan hal-hal ini secara kelompok. Yang pertama yaitu ada jelaskan tujuan dari penilaian pendidikan, kemudian cari tahu terkait 9 prinsip penilaian, kemudian makna dari hubungan antara tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan evaluasi sampai kepada si penyebab-penyebab kesalahan dalam penilaian ini sendiri. Tugas ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian harus membuktikan hasil diskusi kelompok kalian melalui misalnya WhatsApp grup kalian ataupun melalui kalian diskusinya melalui Google Meet ataupun melalui Zoom. Untuk hasil diskusi kelompok ini harus kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Google Classroom kita ataupun melalui grup WhatsApp kita sebagai media komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.